Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jangan enteng ucap talak. Aku punya tayangan lagi nih jamaah yang ada di rumah nih. Ini viral, ratusan warga antri urus cerai. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Antrean ratusan orang yang akan mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung viral di media sosial. Dalam video tersebut terpantau antrean warga mengular dari halaman depan hingga ke halaman belakang kantor Pengadilan Agama Soreang. Rabu pagi, suasana kantor Pengadilan Agama Soreang terpantau masih ramai oleh warga yang mengurus proses perceraian. Meski tidak sepadat hari Senin lalu, namun warga sudah berdatangan sejak pukul 6 pagi. Salah satu warga yang sedang mengurus proses perceraian adalah Dian. Perempuan berusia 24 tahun ini mengaku akan menjalani sidang perdana proses perceraian di Pengadilan Agama Soreang. Dian menyebut ada sejumlah faktor yang menjadi alasan ia menggugat cerai. Selain sudah tidak ada kecocokan, faktor ekonomi juga menjadi alasan kuat dirinya mengakhiri rumah tangga yang telah dibina selama 8 tahun. Nah, karena nggak cocok aja sih. Sama pengurangan dari ekonomi juga. Nauzubillahi min zalik, jamaah, semoga kita semua bisa diberikan kekuatan hati ya jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pikiran yang jernih. Jadi nggak perlu cerai dan nggak perlu ngantri ya, capek ngantri-ngantri kayak gitu jamaah yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi, Ustazah Nada tadi yang belum sempat terjawab, 4 hukum talak itu apa ya? Wajib, sunnah, wajib, haram, sunnah, makruh. Haram, kemudian juga makruh. Nah itu apa sajakah talak itu dijatuhi hukum? Kapan tuh bisa disebut? Wajib, hukumnya, sunnah, makruh dan sebagainya. Baik, makasih Mas Soni. Silakan Ustazah Nada. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Memang hukum itu harus dikembalikan semua apa yang kita kerjakan di muka bumi ini semua kita kembalikan kepada syariat. Ada halal, ada haram, hukumnya juga ada sunnah, wajib, makruh, mubah dan sebagainya. Dan berkaitan dengan masalah talak ini juga ada 4 nih hukumnya. Yang pertama menjadi wajib itu talak perceraian apabila suami istri ini ada perselisihan yang kayaknya kalau digabungin, kalau diketemuin bawaannya udah mau berantem aja. Atau misalnya memang akan membahayakan satu dengan yang lain. Jadi kalau misalkan kita biarkan satukan ternyata menzolimi satu dengan yang lainnya misalnya. Atau bahkan bisa melukai jiwa atau mengorbankan jiwa. Ini yang sangat-sangat harus diperhatikan. Jadi wajib adanya perceraian, mohon maaf. Karena memang ini sudah tidak bisa sangat didamaikan. Dan juga 2 hakim yang mengurus perkara ini juga keduanya sudah memandang bahwa ini memang perlu sudah keduanya lebih baik bercerai saja. Itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua yaitu sunnah ya. Sunnah ini kan ketika seorang suami yang dirasa tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan nafkah gitu, atau juga itu dari sisi suami, atau juga menjadi sunnah ini yang namanya talak ketika seorang istri dia tidak bisa lagi menjaga kehormatannya. Seorang istri tidak bisa menjaga semestinya dia seorang istri. Karena kan kalau seorang istri itu kan memang harus betul-betul menjaga kehormatan diri, kehormatan suami, keluarga dan sebagainya. Dan ketika itu juga ada pada zaman baginda Rasulullah SAW, ada salah seorang sahabat datang kepada baginda Rasul kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, istriku ini saya lihat nggak menolak ketika ada orang yang bukan mahramnya, laki-laki tentunya, menyentuh tangannya." Jadi kalau misalkan ada yang memang bukan mahram kemudian menyentuh tangan istri saya, itu kayaknya dia diem aja gitu. Kayak nggak ada penolakan dan kayak nggak ada harga dirinya, mohon maaf gitu ya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Hendaklah engkau menceraikan saja perempuan itu. Maknanya apa? Ini bukan tidak ada landasannya, tentu ada landasannya baginda Rasulullah SAW menyampaikan itu bahwa memang ini istri ini susah banget dibilangin gitu. Jadi tentunya seorang suami bilangin dulu, ayo kamu jaga kehormatan. Kemudian dibilangin sekali, 2 kali, 3 kali, kok kayaknya susah gitu dan makin mohon maaf ya. Makin terus aja kayak begitulah gitu ya. Inilah yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga yaitu haram. Kenapa haram ini dilakukan? Karena ketika istri sedang haid. Hati-hati nih ya. Kemudian yang kedua menjatuhkan talak ketika sewaktu sucinya itu sudah berhubungan. Nah ini harus diperhatikan nih. Jadi haram. Jadi jangan asal ngomong
saya ceraikan kamu. Lihat 2 keadaan ini. Ketika dia sudah habis, mohon maaf, habis berhubungan, dan juga ketika istri sedang haid, jangan mengucapkan talak. Ya, kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu hukumnya makruh. Ini kembalikan kepada hukum dasar talak, yaitu Allah sangat membenci perceraian, sebaiknya dihindari. Jadi sekali lagi, masing-masing ini ada posisinya. Jadi tidak bisa kita mengukur semua rata bahwa udah wajib cerai. Enggak, lihat dulu masalahnya, lihat dulu keadaannya, semuanya kembalikan kepada hukum syariat, insya Allah tidak salah langkah. Wallahu a'lam bishawab. Biar tidak salah langkah Betul. jamaah yang ada di rumah. Jazakillah khair Ustazah Nada, Sama-sama. terima kasih. Penting sekali jamaah untuk kita pelajari pagi hari ini, tapi belum berakhir semuanya, masih banyak lagi yang harus kita pelajari. Ustadz Syam, sekarang aku mau nanya. Nih. Lagi. Tadi Ustadz Syam bilang kan katanya kalau misalnya talak itu harus jujur ya. Harus jujur dong. Ngomongnya harus jujur. Tapi kadang mungkin dia tidak tahu, dia nggak berniat bohong atau nutup-nutupin gitu. Tapi dia emang nggak tahu nih, ada perkataan yang tanpa dia sadari ternyata itu jatuh talak. Itu apa ya, zihar ya kalau nggak salah, zihar sebutannya. Yeah. Zihar itu gitu. Nah maksudnya tuh seperti apa sih kalau misalnya terjadi seperti itu, terus zihar itu apa yang tadi, soalnya aku sempat baca-baca ada yang namanya zihar apa segala macam gitu. Aku mohon penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Ustazah Nada. Suatu ketika ada sepasang suami istri di masa baginda Nabi SAW. Lalu sang istri ini, maaf kami harus menceritakan kisah ini karena memang begitulah asal mulanya zihar ini. Jadi sang istri ini sedang dalam keadaan sholat ya. Dalam keadaan ruku, dalam keadaan bersujud. Dia lihat kecantikan istrinya. Tiba-tiba pada saat itu dia mau. Dia mau padahal istrinya sedang ibadah. Akhirnya istrinya protes dong. Bayangin lagi sholat ya protes. Maka suaminya pada saat itu laki-laki kalau nggak dikasih jatah ya protes juga. Mungkin suaminya juga kurang berilmu gitu pada saat itu. Akhirnya dia juga mengatakan kepada istrinya, mulai saat ini punggungmu itu udah seperti punggung ibuku. Itu kalimat zihar ya. Jadi kalimat ini kalimat memisahkan diri dengan diri istrinya, mengharamkan dirinya dengan istrinya karena dia mengatakan tubuhmu seperti tubuh ibuku. Sedangkan seorang ibu itu kan haram dinikahi. Ya kan? Dia menyamakan istrinya dengan orang yang haram untuk dinikahi. Kamu mirip dengan ibuku. Fisik, secara fisik, bukan sifat. Kalau sifat tidak. Kalau sifat malah seneng ya. Waduh aku seneng banget sama kamu. Aku merasa bahwa ada ibu di dekatku. Nah itu beda sifat. Tapi secara fisik dia menyamakan, jasmaninya menyamakan dengan ibunya. Telapak tanganmu mirip telapak tangan ibuku. Badanmu mirip badan ibuku. Atau punggungmu mirip dengan itu. Makanya zihar gitu kan. Punggungmu mirip punggung ibuku. Maka orang ini datang kepada Rasulullah SAW. Setelah mengucapkan kalimat itu nyesel kali ya. Nyesel pada saat udah mikir, ini kan salah gue juga, kenapa aku mengucapkan kalimat itu. Nah ini kan sekarang udah jatuh talak. Maka sang istri datang kepada Rasulullah SAW. Suami saya telah mengucapkan kalimat zihar, maka gimana? Maka Rasulullah SAW, saya menjadi nabi dan hukumnya sampai saat ini adalah kalian udah bercerai. Ya, akhirnya pulang istri ini lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah rasanya tidak adil deh. Rasanya tidak adil kalau harus bercerai, harus talak. Masa kayak gini hukumnya? Dia curhat sama Allah dalam doanya. Tiba-tiba dia datang lagi kepada Rasulullah SAW, berubah hukumnya. Dari zihar itu menjadi talak, akhirnya zihar itu tidak talak, tapi menjadi denda. Dendanya adalah kalau mau berhubungan lagi sama istrinya, dianggap sebagai suami istri lagi dalam ikatan pernikahan, maka sang suami harus membebaskan budak. Ya. Kalau nggak bisa membebaskan budak, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut, maka batallah tadi ziharnya. Tapi zihar itu dipakai oleh masyarakat Arab untuk mentalak istrinya. Kenapa? Karena dia menyamakan istrinya dengan orang-orang yang sebagai mahramnya yang haram untuk dinikahi. Kan seorang anak haram menikahi ibunya. Seorang ayah haram menikahi putrinya. Seorang anak haram menikahi saudara perempuannya. Haram juga menikahi siapa yang menjadi mahramnya. Inilah asal usul atau asbabun nuzul turunnya ayat qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Jadi akhirnya berubah hukumnya. Jadi beda antara zihar dengan talak. Bedanya beda itu. Ya, ternyata ya. Kalau zihar itu denda,
kalau talak itu perceraian. Dan membayar dendanya tadi ya kalau di zaman dulu dengan membebaskan budak itu, Ya, sekarang mungkin dengan puasa 2 bulan puasa itu ya. 2 bulan berturut-turut. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama. untuk penjelasannya. Jamaah, kita lanjutkan lagi. Di zaman teknologi yang serba digital dan semakin maju sekarang ini, kita nggak bisa ya nolak untuk melakukan komunikasi atau juga berinteraksi sosial nih dengan menggunakan teknologi. Tapi ada hubungannya nggak nih kira-kira dengan teknologi dan talak yang kita pelajari pagi hari ini? Apakah talak Ustadz Maulana bisa melalui handphone aja, kita telepon atau juga chatting atau melalui email, media online semuanya? Bisa kayak gitu apa enggak? Dan satu pertanyaan lagi, bagaimana pandangan Islam terhadap kemajuan teknologi dalam menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Tabarakallah. Izin Ustazah, izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Saya mau nanya, bisa nggak nikah pakai online? Bisa. Bisa. Bisa nggak? Dari kemarin kan ada lagi viral tuh. Iya. Lagi nikah tapi calon istrinya lagi Di luar pendidikan negeri ya? dinas. Oh, Kemudian dinas. dia pakai jawabannya bisa. Nah, kalau begitu talak dengan menggunakan handphone, baik itu aplikasi-aplikasi pesan pribadi, kemudian ya itulah chatting. Ini hukumnya bagaimana? Hukumnya sama dengan hukum lewat tulisan, lewat ucapan, karena ini perwakilan. Maka ulama berpendapat berbeda talak tulisan, ada perbedaannya. Apakah harus tegas dilihat klarifikasi dan sebagainya? Karena mohon maaf, karena biar jangan sampai mohon izin ada berita hoax Hoax ya. atau copy paste. Ya. Dia tinggal copy paste doang. Copy paste dikirim dari lagi. talaknya Ya orang, Allah. kemudian dimasukkan atau ada orang yang jahil, ambil handphonenya. Bisa jadi kan? Itu serem banget sih Bisa yang terakhir. jadi handphonenya disimpan di sembarangan tempat, ada temannya jahil, ambil handphone temannya, ditulis itu saya talak kamu, diakini ke istrinya temannya itu. Kalau zaman sekarang dihack Ustadz. Dia Oh, ya, hack namanya. Di-hack. Ya Allah. Bahasa gaul ya, hack ya. Dia Jadi kalau bahasa anunya itu Apa? sabotase. sabotase asik. Sabotase. Jadi gitu. Bisa jadi handphonenya disabotase atau dihack dan sebagainya. Jadi ini kita lihat dulu. Maka ulama berbeda pendapat, apakah diminta tabayunnya atau penegasannya harus ditanya, betulkah itu? Ini WA-mu kah? Ini anunya kah? Kiriman. Kirimanmu bukan nih. Ini gitu ya. chattingan kamu enggak? Ini benar enggak? Jadi diklarifikasi dulu. Dipertegas, jangan sampai kalau tadi sindiran aja bisa membahayakan rumah tangga. Diziar aja bisa membahayakan rumah tangga, apalagi ada tulisan, ada hitam di atas putih. Justru dengan ada chattingan ini justru lebih ada kuat karena ada hitam di atas putih, ada buktinya ya? buktinya. Kalau omongan aku enggak, mungkin salah dengar kamu. Tapi kalau tulisan kan ada. Iya, buktinya bisa Pertanyaannya, disimpan, saya itu jarang loh apa tuh? ngetik-ketik. Aku kalau mau orang tinggal nelpon. Tinggal nelpon. Karena kalau ada di jejak digital. Jejak namanya. digitalnya. Ada namanya jejak digital. Ya. Justru ini makanya hati-hati menggunakan sosial media. Ya. Sekali lagi, hati-hati menggunakan sosial media karena jangan sampai justru sosial media ini atau kemajuan teknologi ini justru jadi pisau atau bumerang yang bisa mengenai kita sendiri. Makanya mohon maaf nih, jangan pernah curhat di sosial media. Jangan pernah, itu kan artinya semua orang membacanya. Jadi ini bisa membahayakan rumah tangga. Orang ini kan ada di dalam Al-Quran. Ya. Unda libasu lakum wa antu libasu. Lalu jadikan pakaian jauh seorang. Ini tutuplah aib keluarga. Ya. Jangan sabar, aku punya masalah. Suamiku begini. Ditaruh di medsos. Iya, taruhlah. Coba. Kita bisa memaafkan sorenya. Bertengkar pagi, sore berteman. Ya. Malam baku campur. Nah. Tapi keluarga gimana? Udah keburu tahu. Keburu tahu dan mereka sakit hati. Ya Allah. Jadi Pak. hati-hati. Oke, berarti kita memang harus berhati-hati dalam medsos juga ya. Iya, jadi hukumnya bagaimana talak di sosial media atau di chatting atau Itu bisa. teknologi jawabannya bisa, Bisa, tapi talak, butuh klarifikasi. tapi butuh klarifikasi. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Iya. Maulana. Masya Allah untuk penjelasannya. Memangnya zaman teknologi memang harus berhati-hati. Nggak cuma bisa nikmatin aja, tapi harus ada rem-remnya nih jamaah yang ada di rumah. Aku punya tayangan lagi loh. Doa penyelamat rumah tangga. Kita lihat tayangannya, silakan. Permasalahan dalam rumah tangga memang lebih rumit dibanding masalah percintaan sepasang kekasih.
Sehingga jika salah langkah, masalah bisa berujung pada perpisahan atau perceraian rumah tangga. Memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah adalah impian setiap pasangan suami istri. Tapi tidak semuanya sanggup menghadapi dan menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik. Maka dari itu, Anda bisa mengamalkan doa penyelamat rumah tangga. Cara menghadapi masalah rumah tangga dengan doa ini, insya Allah membantu menyelesaikan masalah rumah tangga dan bisa membantu membatalkan rencana cerai sehingga rumah tangga menjadi kembali harmonis. Berikut ini adalah doa penyelamat rumah tangga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Masya Allah, ternyata ada ya dalam Al-Quran doa yang bisa membuat hubungan pernikahan kita ini insya Allah langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah kita amalkan setiap hari jamaah yang ada di rumah. Tapi karena ini sudah berhubungan dengan talak nih, Ustadz Syam, aku mau nanya. Sudah berhubungan dengan talak, tadi apa ya yang bisa ngebatalin talak tadi? Bisa nggak dijelasin lebih dalam lagi? Tadi kan Ustadz Syam bilang mungkin kalau paksaan dari orang nggak bisa nih. Iya. Atau kalau dalam keadaan marah juga sebenarnya nggak sah nih. Apalagi Ustadz Syam mohon penjelasannya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku, Ustadz Maulana, Ustazah Nada, Mas Soni, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi silahkan dicatat doanya surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian yang kedua ada doa Nabi Adam alaihissalam, karena pada saat Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga itu kan terpisah dengan ibunda Hawa alaihissalam, terpisah. Namun ketika selesai berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, bukan hanya Allah terima taubatnya, tapi Allah pertemukan kembali Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa. Maka ini adalah doa-doa yang bagus sekali untuk kita amalkan. Nah, pertanyaannya, hal-hal yang membuat talak tidak sah atau tertolak seperti yang tadi dikatakan. Bahwasanya yang pertama adalah dalam keadaan tidak sadar. Dia mimpi gitu. Dia mimpi misalnya bertemu dengan seorang wanita yang ternyata bukan istrinya. Tapi dalam mimpinya dia lihat, dia mengaku wanita ini saya istrimu. Maka dia katakan saya talak engkau. Tahu-tahu bangun-bangun, mas semalam kau talak saya. Maka dalam keadaan tidak sadar. Maka itu yang namanya membatalkan perkataannya. Kemudian yang kedua ada yang namanya dalam paksaan. Dalam paksaan itu tidak bisa. Baik dipaksa siapapun itu. Ada intimidasi dari pihak manapun itu. Dan mereka adalah dua-duanya adalah orang yang saling mencintai. Pasangan yang saling mencintai. Dan mereka adalah dalam landasan agama, namun ada paksaan-paksaan di dalamnya, maka itu juga tidak sah tolaknya. Kecuali misalnya ada mertua, mertua meminta anaknya untuk menceraikan istrinya. Dalam hal ini kalau si anak rela karena dalam keadaan berbakti sama orang tuanya, itu bukan paksaan. Itu bukan paksaan, tetap jatuh talaknya karena orang tuanya yang meminta. Karena orang tuanya mengambil dalil dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta Nabi Ismail alaihissalam untuk menceraikan istrinya. Masalahnya orang tua sekarang bukan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ismail taat sama Nabi Ibrahim? Karena dia tahu bapaknya ini dekat sama Allah. Jelas kalau bapaknya yang suruh bapaknya adalah Allah. Kalau sekarang siapa yang kita mau percaya? Orang tua kita juga manusia biasa yang mungkin hanya tahu kabar burung tentang pasangan kita. Dia cuma tahu pasangan kita dari sosial media misalnya. Orang tua kita juga nggak boleh untuk yang namanya meminta anak bercerai. Betapa banyak perceraian terjadi karena masuknya orang tuanya ke dalamnya. Masuknya orang tua dalam ikatan pernikahan anaknya. Ikut campurnya orang tua. Maka subhanallah itu sudah tidak berlaku lagi. Karena yang bisa melakukannya hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin kalau dia melihat anaknya terzalimi ya bisa jadi juga. Misalnya, nah kamu semenjak menikah sama dia kamu kayaknya sakit mulu. Kemudian terzalimi. Boleh dikasih saran tapi sang anak tetap bukan dalam keadaan terpaksa menjatuhkan talak kepada pasangannya. Kemudian yang ketiga, kalau tadi mungkin ada tidak sadar. Ini yang ketiga mirip-mirip tidak sadar. Tapi salah sabkul lisan ya. Sabkul lisan tuh ya salah ucap, salah ucap aja, bukan berarti enggak pakai niat. Kalau salah ucap itu kan enggak pakai niat. Apa bedanya salah ucap dengan tidak salah ucap? Kalau salah ucap dia tidak pakai niat. Niatnya mau mengatakan A, tapi yang terucap adalah E ya.
kami juga pernah dalam keadaan ceramah ya yang di otak kami apa yang keluar apa. Maka subhanallah ini tidak terhitung. Maka dalam keadaan ini, dalam keadaan kita talak itu bisa juga batal jikalau tidak memenuhi syarat. Bagaimana kalau dalam keadaan marah besar? Nah, Ini ikhtilaful ulama. besar banget. Ini ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau saya pribadi mengikut ulama yang mengatakan baik marah atau tidak marah tetap jatuh talaknya. Marah atau tidak marah, Tetap jatuh talaknya. Tidak marah ataupun lagi emosi tinggi itu tetap jatuh talak. Inilah pentingnya kita menjaga lisan. Karena banyak orang tidak bisa menjaga lisannya ketika dia sudah marah. Masya Allah, itu Ya. tugas laki-laki itu ya. Ya harus jaga semarah-marahnya itu ya. jangan sampai mengeluarkan kalimat talak itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam untuk Ustaz. penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah. Gak lama kok, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.